Selama kita selalu mengikuti kata hati gitu. Nah, cirinya itu kata hati yang masih murni dan yang sudah ternodai itu ya yang pertama tadi itu yang kita lakukan semacam itu. Keyakinan itu merupakan sesuatu yang sangat mahal sebenarnya. Mendapatkan keyakinan. Yakin itu biasanya dapat kita peroleh dengan satu karena kita punya pengetahuan. Yang kedua karena amal. Amal itu nanti juga akan, karena salah satu fungsi amal itu dapat menerangi batin. Ketika batin kita terang, tentunya kita akan menangkap keyakinan-keyakinan itu. Karena pembuktian-pembuktian dapat kita tangkap dengan mata batin juga. Sehingga ini kalau masa seperti tadi contoh kita mau sedekah terus kemudian kita ragu, pas saat eksekusinya kita ragu umpamanya. Itu kan itu was-was umpamanya. Kalau masih sesuatu yang baik tentunya tidak mungkin itu dilakukan kecuali itu karena was-was. Oleh karena itu banyak para ulama yang memberikan satu saran, seseorang itu sebaiknya yang diikuti adalah kata hati yang pertama. Nah, kata hati pertama ketika punya kerentek itu sebelum kita lakukan, ketika ada jeda waktu biasanya akan muncul keraguan-keraguan saat di jeda itu. Maka itu yang benar mana? Yang benar adalah kata hati yang pertama. Sehingga itu keraguan-keraguan yang ada di datang itu merupakan bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu kenapa tuh ada bahasa dalam agama itu al-mubadarah ila khairat, kita cepat-cepat melakukan kebaikan. Artinya ketika di hati kita sudah bangkit pengen melakukan kebaikan, secepatnya kita melaksanakannya. Karena apa? Untuk kedepannya, kecuali memang tidak ada kepastian nanti bisa melakukan, biasanya waktu antara kita punya kerentek sampai kita melakukan itu waktu untuk berperang dengan nafsu kita sendiri, berpasu dengan setan, dengan nafsu sendiri. Sehingga kalau istikharah dulu bilang sama, kalau guru para kiai itu bilangnya, ketika setelah istikharah kamu melakukan sesuatu, katakanlah pilih istri, istikharah, setelah istikharah doa istikharah, tengoklah hatimu setelah itu. Ketika mau menengok hatimu, maka itu adalah kebenaran atau bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kamu lakukan. Kalau muncul keraguan setelah itu kita abaikan. Dari awal itu yang sudah seperti itu. Karena memang insting hati manusia itu punya insting, punya naluri sebenarnya. Karena hati itu tidak akan pernah berbohong. Hati itu tidak punya berbohong dan semua orang punya hati itu. Selama kita selalu mengikuti kata hati gitu. Nah, cirinya itu kata hati yang masih murni dan yang sudah ternodai itu ya yang pertama tadi yang kita lakukan semacam itu. Nah, hati ini karena punya katakanlah seperti cermin, itu terang kan, itu terang, sangat terang sekali. Sehingga kadang-kadang kan kita pengen melakukan sesuatu belum tidak ada apa-apa, tiba-tiba kita merasa tidak nyaman. Kok kayaknya perasaan saya kok tidak nyaman. Saya lakukan kok nanti itu ada efek yang kurang bagus. Biasanya ketika kita paksakan itu betul-betul apa yang tadi kita khawatirkan akan terjadi. Nah, itu memang bisikan hati itu tidak pernah salah. Nah, cuma kadang-kadang kepekaan seseorang tentang itu suara hati kita atau was-was dari setan itu yang tidak peka. Sehingga salah satu indikasi itu suara hati itu adalah suara yang pertama. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang ibadat terus nganti ada yakin. Ibadat sampai kita yakin. Karena kita tidak bisa menuntut Allah, itu tidak bisa. Ketika kita menuntut Allah akan kompensasi terhadap apa yang kita persembahkan untuk Allah, itu nanti Allah akan menuntut standar ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Katakanlah kita disuruh sholat, kalau kamu sholat nanti saya kasih surga. Ketika nanti kita di hadapan Allah menuntut sama Allah, ya Allah saya minta surga karena saya sudah sholat, saya sudah beribadah kepadamu demikian lamanya, maka Allah akan mengoreksi sangat detail sekali terhadap ibadah yang dilakukan. Oh, ini ibadah orang krono aku, ini rotok riya, ini orang ikhlas, ini ujub. Itu akhirnya menjadi habis kita nanti. Maka ketika kita menuntut terhadap formalitas yang dijanjikan oleh Allah tadi, maka Allah juga akan menuntut ibadah yang standar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dituntut Allah, maka habis kita tidak punya apa-apa. Mana takut dilakoni mawon. Kita tidak perlu menuntut imbal balik dari ibadah yang kita lakukan
kita ibadah dalam rangka golek rahmati Gusti Allah, bukan atas nama sebagai kompensasi apa yang kita lakukan, tapi karena apa? Karena rahmatnya Allah itu tidak terpengaruh oleh aktivitas kita, sehingga Allah itu wong beling atau wong ibadah kan tetap untuk rahmati Gusti Allah. Itu kita mengharapkan rahmatnya Allah itu lebih bagus, lebih layak itu. Jadi sering saya bilang kalau kita bersedekah, jangan kita mengharapkan 10 kali lipatnya nanti balasnya Allah. Jangan seperti itu. Kita minta rahmatnya Allah lebih luas dari 10 kali lipat, lebih banyak dari 10 kali lipat. Ini perlu kita rasakan, sehingga balasan-balasan Allah itu perlu kita angan-angan. Kita di nikmat-nikmati Allah itu, kita melakukan ibadah, kemudian kita dikasih nikmat Allah, kita pikirkan itu akhirnya dapat menjadi kelop nanti. Wong ibadah kalau kita mengharapkan sesuatu dari Allah, kemudian yang dikasihkan Allah kepada kita kan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ada dalam angan-angan kita. Kita perlu memikirkan bahwa kesehatan itu bagian daripada kenikmatan yang sangat mahal sekali. Itu juga perlu kita pikirkan. Kita terhindar dari bencana, itu juga termasuk bagian yang perlu kita pikirkan agar kita bersyukur kepada Allah. Kita hidup di lingkungan orang yang mendapatkan petunjuk, kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, itu termasuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Coba kita bayangkan kalau kita hidup di Papua, sama-sama kita sebelum kita dilahirkan itu kita tidak pernah meminta sama Allah kita hidup di Kuncen, kita tidak meminta sama Allah agar kita hidup di Semarang. Orang Papua juga tidak meminta dia di Papua, tapi Allah meletakkan dia di Papua, jauh dari agama, informasi pun kesulitan. Kita di Jawa, informasi mudah, ulama banyak, kita bergaul dengan orang-orang yang religius, itu sangat luar biasa. Ini perlu kita pikirkan, sehingga salah satu bentuk pahala dari Allah, kalau versi ulama-ulama tasawuf ya, kita diberi keahlian untuk melakukan ibadah, diberi izin untuk melakukan ibadah, itu merupakan salah satu bentuk bagian daripada balasan Allah akan ibadah kita yang lalu. Kemarin kita sholat, sekarang kita dapat sholat lagi, itu bisa jadi kita diberi hak untuk sholat lagi, diberi kesempatan sholat lagi oleh Allah. Ini merupakan balasan daripada sholat kita yang kemarin. Ini salah satu bentuk pahala. Lah kok ngoten sebab ora kabeh wong iso sholat. Lah kita tidak bisa, karena apa? Karena mungkin kadang-kadang kita tidak bisa memaknai sholat itu merupakan kenikmatan. Coba kalau kita bayangkan itu sebagai kenikmatan. Kenapa? Karena kita diberi izin untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Loh, kita dikasih kerentekan berarti kayak izin untuk berkomunikasi dengan Allah. Tidak semua orang dikasih semua itu. Kita itu diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan pejabat yang tinggi saja, kadang-kadang kita senang, bangga. Bagaimana mungkin kita tidak bangga diberi kesempatan bisa berkomunikasi dengan Allah? Ya sholat itu lah ya. Ada tidak sholat itu berarti kan dia kasih kesempatan untuk berkomunikasi. Nanti kita manfaatkan mau berkomunikasi betul atau kita yang lalai, itu urusan kita sendiri kan, urusan kita sendiri. Tapi sudah dikasih ruang kita. Lah coba orang-orang yang lebih banyak justru malahan itu kan orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah sama sekali. Itu berarti apa? Dia dijauhkan dari nikmatnya Allah, jauh dari nikmatnya Allah. Nah ini kalau kita membandingkan itu, kita diberi kesempatan dapat sholat malam, itu tentunya kita akan merasa lebih mendapatkan nikmat daripada orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Toh nanti kebutuhan hidup kita juga tidak kalah dengan orang-orang yang tidak melakukan ibadah. Tetap sama lah, dia makan kita juga makan, bahkan kadang-kadang lebih cukup kita daripada orang-orang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah.